Halo warga-warga Jakarta dan sekitarnya, balik lagi nih di acara kegiatan podcast Talk the Talk RS Fatmawati. Kali ini Aye kedatangan tamu nih dari dokter juga, dokter spesialis anak. Tamunya spesial. Ini Dokter Jessica Feby Kusumawati. Selamat datang, Dok. Dan ayah anak Davin. Selamat datang. Dok, saya mau nanya dok tentang kanker anak itu apa sih dok? Maksudnya dok? Ya, jadi sebelum saya menjawab kanker anak itu apa, saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Kanker Anak Sedunia untuk seluruh anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker, dan itu diperingati setiap tanggal 15 Februari. Jadi Davin, selamat Hari Kanker Anak ya, selamat berjuang ya, semangat ya, gitu. Jadi semangat, oke? Nah, jadi kanker itu apa sih? Kanker itu adalah suatu istilah yang kita kenal sebagai tumor yang ganas. Jadi kalau kita bilang pertumbuhan sel yang abnormal atau yang tidak normal, itu kita bilangnya tumor. Tapi begitu dia berubah menjadi ganas, sifatnya ganas, kita bilang sebagai kanker. Jadi tidak semua tumor itu kanker, tapi kalau kanker sudah pasti ganas. Nah, kalau kanker pada anak itu berarti pertumbuhan sel yang tidak normal pada anak. Gitu. Jadi, dan dia bersifatnya ganas. Nah, kalau misalkan kanker darah, nah kalau kanker tuh dibagi dua, ada kanker darah, atau kanker yang cair ya, yang liquid, atau kanker yang padat. Nah, ada yang cair ya dok? ada yang ya liquid atau darah itu tadi kanker darah, atau misalkan dia kanker yang padat. Kalau padat itu jelas ada tuh benjolan di mana-mana tuh kita bilang kanker padat tuh atau tumor padat. Tapi kalau misalkan dia kanker darah, berarti dia yang nggak normal berarti darahnya. Gitu. Jadi biasanya kalau kanker darah tuh yang nggak normal adalah sel darah putihnya. Sel darah putihnya nggak normal, tumbuhnya banyak sekali sehingga dia juga mengganggu pertumbuhan sel darah yang lain. Gitu. Itu tanda gejalanya seperti apa dok? Nah, karena dia mengganggu, tadi kan yang nggak normal sel darah putih, tumbuhnya banyak banget. Karena tumbuhnya banyak banget di dalam sel, dia ganggu tuh pertumbuhan sel yang lainnya juga. Jadi contohnya yang keganggu apa aja? Kalau kita tahu ada yang kita kenal sebagai hemoglobin. Apa tuh? Hemoglobin, ya, hemoglobin itu adalah sel untuk menentukan berapa kadar Hb, kadar hemoglobin di dalam darah atau sel darah merah kita itu jumlahnya berapa. Nah, terus kemudian kita juga melihat itu ada juga namanya trombosit. Trombosit itu adalah sel yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Jadi kalau ada berdarah, gampang berdarah, bisa jadi trombositnya turun. Gitu. Trombosit. Ada juga leukosit. Leukosit itu sel darah putih tadi. Kita bilang sel darah putih. Nah, jadi kalau pertumbuhannya si sel darah putih tadi berlebihan di dalam sumsum tulang itu tempatnya pembentukan sel. Jadi kalau sel darah itu dibentuknya di sumsum tulang. Jadi kalau di sumsum tulangnya bermasalah, sel darah putihnya berlebihan, dia akan mengganggu mulai dari si sel darah merah, kemudian trombosit, kemudian sel-sel yang lainnya juga. Itulah kenapa biasanya anak-anak dengan kanker darah tuh ketemunya biasanya pucet. Anemia, orang kenalnya anemia, pucet gitu, pucet. Ke perkembangan nggak? Kalau iya pasti kalau udah HB-nya turun, apalagi kan HB normal kan biasanya di atas 11 gitu ya, di atas 12. Tapi kalau misalkan HB-nya sudah mulai turun, HB-nya 6, 7 gitu angkanya atau di bawah 10, itu sudah pasti mengganggu pertumbuhan biasanya. Jadi beratnya nggak naik, terus kemudian tingginya nggak naik juga. Nah, gejala lainnya kadang karena dia mengganggu trombosit tadi, si anak ini kadang datang dengan lebam-lebam atau berdarah. Jadi ada mimisan, gitu. Biasanya anaknya gampang mimisan, gusinya berdarah atau lebam-lebam, badannya biru-biru. Itu kalau di kanker darah. Ada juga dia datang dengan kondisi misalkan tulangnya sakit-sakit.
Ngilu-ngilu, jadi ngilu-ngilu tulang. Jadi kayak anaknya itu yang tadinya biasa jalan lari-lari, tiba-tiba ngeluh tulangnya sakit-sakit. Tulangnya sakit-sakit itu karena juga masalah dari si kanker darah ini. Kalau bahasa medisnya kita kenalnya leukemia kalau kanker darah. Nah, itu bisa sakit-sakit tulang. Bisa juga apa? Perutnya makin gede. Karena pertumbuhan sel yang tidak normal tadi, darahnya yang tidak normal, akhirnya yang mengganggu organ-organ lain seperti limpa dan juga hati. Biasanya perutnya besar, gitu. Jadi ya tergantung gejalanya sampai mana. Kalau si anak ini apakah dia datang dengan pucat, apakah dia datang dengan berdarah atau lebam-lebam tadi biru-biru badannya, atau dia datang dalam kondisi bisa juga yang kakinya sakit-sakit, bisa juga yang perutnya makin besar, atau demam. Demam. Kalau bapaknya Dava nih, Davin nih, Davin itu awal-awalnya kenapa sih gitu? Gejalanya gitu, gejala awal. Kalau gejala awalnya demam berulang. Oh, demam. Terus memar. Nah, pas di rumah sakit baru tuh muncul perutnya besar. Terus nggak bisa jalan juga dah sebulan. Sebulan? Ya, sempat nggak bisa jalan juga. Pucat udah pasti. Tuh. Nah, pas dicek labnya tuh drastis turunnya. HB-nya 4, trombositnya 15.000, leukositnya 2.000. Oh, pucat, Gitu. pucat Iya. ya. Tapi kalau Devin dia nggak ada pendarahan. Dia cuman itu doang gejalanya demam. Baru merembet tuh ke memar. Memar besar, ya. Kalau pencegahannya apa sih dok? Seperti itu dok? Ada nggak dok? Kanker itu nggak bisa dicegah. Oh, nggak bisa dicegah. Sayangnya kanker itu nggak bisa dicegah. Jadi kanker itu penyakit yang bukan bisa dicegah tapi bisa dideteksi dini. Deteksi dini. Ya, jadi bukan seperti penyakit menular yang bisa dicegah atau infeksi yang bisa dicegah, tapi kanker itu karena sudah ada kelainan gen atau sel di dalam badan dia si anak ini tuh yang memang sudah bermutasi atau memang sudah error sebenarnya di dalam badannya untuk timbul menjadi kanker, sehingga kita nggak bisa mencegah, hanya tinggal menunggu kapan dia timbul menjadi kanker itu. Cara deteksinya dok? Nah, deteksinya. Tahu dok. Oke, deteksi untuk kanker darah ya, kanker darah ya. Kalau kanker darah itu tadi karena gejalanya adalah dia pucat, dia gampang berdarah, dia demam-demam lama, kemudian ada nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri tulang. Jadi hati-hati nih kalau udah ada gejala itu segera periksa. Segera periksa, boleh ke puskesmas dulu atau misalkan ke rumah sakit terdekat dulu, atau boleh langsung ke rumah sakit Fatmawati juga bisa untuk diperiksakan darahnya. Nanti takutnya kayak Davin waktu itu, Davin juga awalnya demam-demam aja ya, demam-demam aja. Kalau saya nggak salah ingat, saya ketemu Davin itu dulu perutnya besar, demam, kemudian pucat sekali karena HB-nya 4. Nah ternyata Davin juga ada ngilu-ngilu di kakinya pada saat dulu itu, pada saat sebelum kemoterapi ya Davinnya, sebelum ketahuan leukemia. Nah jadi kalau memang udah ada gejala seperti itu jangan disepelekan supaya segera berobat. Misalkan udah ketahuan nih ada mimisan atau ketahuan nih dia demamnya udah lebih dari 2 minggu misalkan, kok nggak hilang-hilang demamnya, terus atau misalkan pucat banget, kelihatan ya kalau anak-anak pucat itu biasanya warnanya lebih putih gitu anaknya. Nah itu udah langsung periksa aja. Nggak aktif, dia biasanya lari-lari aktif, ini nggak aktif gitu. Dari ayah David ada pertanyaan nggak untuk kanker darah itu ada stadiumnya sih Sob? Nah, kita bicara kanker darah, kanker tadi kan saya bilang ada 2 ya, ada kanker darah, ada kanker yang padat. Ya biasanya punya stadium itu adalah yang padat. Kalau kanker darah dia bukan stadium tapi dia punya jenisnya aja. Jadi kalau leukemia atau kanker darah itu jenisnya kan biasanya dia ada tipenya, ada 2 yang kita kenal ya, 2 yang paling banyak itu yang tipe yang limfoid ya, yang leukemia. Kalau Davin tipenya yang ini yang limfoblastik ya. Jadi ALL atau acute lymphoblastic leukemia. Ada tipenya. Jadi kalau Davin ini kenanya yang limfoblastik, ada satu lagi yang myeloblastik gitu. Nah, jadi itu yang paling banyak tipe yang paling sering lah yang terjadi itu adalah yang limfoblastik.
Kebetulan Davin kenanya yang limfoblastik gitu. Itu kalau yang kanker darah itu nggak pakai stadium tapi pakai tipenya. Tipenya, jenisnya, nanti baru kalau derajat keparahannya tergantung dari tipenya itu. Gitu. Untuk penanganan awal nih dok, misalnya di rumah nih, kok anak ada perubahan gitu, biasanya ceria nggak ceria, kelihatannya pucet, itu bagaimana dok? Saran dari dokter? Iya. Jadi kalau pertama, kalau udah kelihatan pucat, udah pasti harus periksa. Karena kalau kita melihat pucat lalu kita menentukan dia anemia atau tidak, itu harus cek darah. Jadi nggak tebak-tebak Nggak aja ya? tebak-tebak aja. Tapi kalau misalkan gampangnya nih, kalau ngelihat itu paling kelihatan pucat satu dari warna muka atau udah wajah ya. Wajahnya biasanya udah kelihatan lebih putih, lebih abu-abu sih kadang-kadang. Terus yang kedua di bawah mata nih, daerah sini, daerah mata sini itu biasanya pucat gitu. Bibir juga, kan bibir biasanya merah. Nah kalau ini Davin merah nih. Nah biasanya kalau yang pucat tuh warnanya dia lebih abu-abu lah, lebih putih gitu. Jadi kelihatan pucat banget. Gitu tuh udah pasti harus segera diperiksakan. Tapi yang paling kadang-kadang miss itu hati-hati kalau demam. Kadang demam dibiarin dikasih obat aja, biasanya kan paling sering dikasihnya paracetamol ya. Paracetamol aja. Udah adem, Ya begitu, nanti berulang lagi minggu depan demam lagi, terus dikasih paracetamol hilang, sehat lagi, terus akhirnya nggak berobat gitu. Atau kadang begitu dokternya kadang karena rumah sakit Fatmawati kan rujukan ya, rujukan. Jadi kadang-kadang kan datangnya dari puskesmas atau dari RSUD. Mereka sudah dikatakan, oh ini curiganya ke arah kelainan darah, oh itu udah langsung nggak datang tuh, takut gitu. Nah itu jangan takut, justru iya langsung, oh kanker nih berat nih, langsung takut, ditakut-takutin sama dokternya. Nah justru kalau misalkan nggak datang atau terlambat ditangani, itulah yang lebih susah disembuhkan. segera ya dok ya. Misalkan nih masyarakat nih, warga-warga pengen ketemu sama dokter Jessica, ketemunya berobatnya di mana nih dok? Ya, jadi kalau saya itu praktiknya di Rumah Sakit Fatmawati, bisa ketemu di Gria Husada atau di poli regulernya Rumah Sakit Fatmawati. Itu di bagian poliklinik hematologi onkologi anak. Itu kalau saya. Oke, untuk waktunya dok? Kalau waktu itu bisa ketemu di setiap hari, ada dari Senin sampai Jumat, dicari aja poliklinik hematologi onkologi anak di Rumah Sakit Fatmawati. Bisa juga di Gria Husada. Kalau di Gria Husada itu di hari Selasa dan Rabu itu di jam 10 sampai jam 12. Dok, untuk kasih statement, closing test statement, ribet banget nih untuk warga-warga dok. Boleh dok? Ya. Jadi untuk semua sobat sehat Fatmawati yang anaknya jika ada gejala tampak pucat atau tampak lebam-lebam di badan, di kakinya, di tangannya, di mukanya, atau kemudian ada nyeri-nyeri tulang, kemudian demam lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu, atau misalkan diobati sudah demamnya diobati kemudian belum juga hilang juga demamnya atau demam berkepanjangan, segeralah untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera diobati supaya nanti tidak bermasalah atau misal tidak terlambat apabila diketahui sebagai kanker darah. Kanker darah itu bisa disembuhkan dan tipe-tipe tertentu itu angka kesembuhannya besar. Jadi jangan takut untuk berobat, terutama untuk berobat ke Rumah Sakit Fatmawati. RS Fatmawati. Terima kasih dokter Jessica. Ya, Terima kasih ayah David. Terima kasih dokter.